Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan sebagai berikut. Ya, pengertian membaca. Berdasarkan pendapat para ahli, membaca ialah proses memahami proses tertulis yang menggunakan bahasa tertentu yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Tujuan membaca. Beberapa tujuan membaca yang dikemukakan oleh Anderson antara lain: A. Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh sang tokoh, atau disebut juga reading for detail or fact. B. Membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik dan menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa yang dibelajari atau yang dialami sang tokoh, dan merangkumkan hal-hal yang dilakukan oleh sang tokoh untuk mencapai tujuannya, atau disebut juga dengan reading for main idea. C. Membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian cerita, apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua, dan ketiga, untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. D. Membaca untuk menemukan serat mengetahui mengapa para tokoh merasakan seperti cara mereka itu, apa yang hendak yang diperlihatkan oleh sang pengarang kepada para pembaca, dan kualitas-kualitas para tokoh yang membuat mereka berhasil atau gagal, atau disebut juga reading for inference. E. Membaca untuk menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak biasa, tidak wajar mengenai seseorang tokoh, apa yang lucu dalam cerita, atau apakah cerita itu benar atau tidak benar. F. Membaca untuk menemukan apakah sang tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-ukuran tertentu. Apakah kita ingin berbuat seperti yang diperbuat oleh sang tokoh, atau bekerja seperti sang tokoh, atau bekerja seperti cara sang tokoh bekerja dalam cerita itu, atau disebut juga dengan reading to evaluate. G. Membaca untuk menemukan bagaimana caranya sang tokoh berubah, bagaimana dua cerita mempunyai persamaan, dan bagaimana sang tokoh menyerupai pembaca, atau disebut juga dengan reading to compare or contrast. Ya, lanjut. Manfaat membaca. 1. Memperoleh banyak pengalaman hidup. 2. Memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. 3. Mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. 4. Dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia. 5. Dapat mengayakan batin, memperluas cakrawala pandang dan pikir, meningkatkan taraf hidup dan budaya keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. 6. Dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan, dapat mengantarkan seseorang menjadi cerdik dan pandai. 7. Dapat memperkaya perbedaan kata, ungkapan, istilah, dan lain-lain, yang sangat menunjang keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. 8. Mempertinggi potensialitas setiap pribadi dan mempermantap resistensi, dan lain-lain. Oke, lanjut. Hal yang harus dihindari dalam membaca. 1. Subvokalisasi. Kesalahan subvokalisasi ini dimaksudkan adalah ketika membaca, mulut dan hati sama-sama ikut berujar. 2. Finger painting. Kebiasaan membaca menggunakan penunjuk seperti ini merupakan kesalahan dalam membaca cepat. 3. Regretio. Secara sadar ketika membaca, kadang-kadang mata kita tertuju pada kata-kata atau kalimat yang sudah dibaca. 4. Backskipping. Ketika membaca secara tidak sadar, kadang-kadang kita mengulang-ulang bahan bacaan, kata atau kalimat sebelum topik yang dibaca diselesaikan. 5. Menggerak-gerakkan kepala. Yang dimaksud dari menggerak-gerakkan kepala adalah saat membaca, terkadang kepala kita mengikuti arah bacaan yang sedang kita baca, sehingga hal tersebut dapat mengganggu dan mengurangi daya konsentrasi saat membaca. Lanjut, pengertian menulis. Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis ialah proses menuangkan ide atau gagasan di mana akan menghasilkan suatu tulisan yang dapat dipahami oleh pembaca. Tujuan menulis. Tujuan menulis adalah agar pembaca mengetahui, mengerti, dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan, sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isi tulisan. Manfaat menulis. 1. Memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. 2. Meningkatkan kelancaran tulis menulis dan menyusun kalimat. 3. Sebuah karangan pada hakikatnya berhubungan bahasa dan kehidupan. 4.
Kegiatan tulis-menulis meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. 5. Mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan suatu gaya penulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian yang sesuai dengan gagasannya sendiri. Jenis menulis. Dalam menulis, dikenal bermacam-macam jenis menulis. Di antaranya adalah 1. Deskripsi adalah penggambaran untuk melukiskan perasaan dari penulis. 2. Narasi yang bersifat imajinasi. 3. Eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. 4. Argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca untuk membuktikan pendapat pribadi. Ya, cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.